Kritik Rashid Ailal terhadap Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. Rashid Ailal adalah seorang penulis dan peneliti asal Maroko yang menjadi salah satu kritikus utama terhadap Sahih Bukhari, kitab hadis yang dianggap paling otoritatif dalam tradisi Sunni. Dalam bukunya yang kontroversial berjudul Sahih Al-Bukhari, The End of a Legend, akhir dari sebuah legenda, Ailal mengajukan sejumlah kritik mendalam terhadap validitas dan keotentikan kitab ini. Karyanya telah memicu perdebatan sengit di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat Muslim, terutama karena Sahih Bukhari dianggap sebagai kitab kedua setelah Al-Quran dalam hal otoritas religius. Berikut adalah poin-poin utama kritik Rashid Ailal terhadap Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. 1. Keabsahan sanad dan hadis. Ailal mempertanyakan keabsahan sanad antai periwayatan dan matn hadis dalam Sahih Bukhari. Menurutnya, banyak hadis dalam kitab ini memiliki sanad yang bermasalah, seperti kelemahan dalam rantai periwayatan. Ailal menyoroti bahwa beberapa periwayat dalam sanad memiliki reputasi yang meragukan atau dianggap tidak dapat dipercaya oleh ulama hadis lainnya. Ketidaksesuaian matn dengan akal atau nilai Islam. Beberapa hadis dianggap bertentangan dengan logika, nilai moral, atau bahkan Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang berkaitan dengan hal-hal supranatural atau takhayul yang menurut Ailal tidak sesuai dengan ajaran Islam yang rasional. Proses pengumpulan hadis oleh Imam Bukhari. Rashid Ailal meragukan keakuratan proses pengumpulan hadis oleh Imam Bukhari. Kritiknya meliputi rentang waktu yang panjang. Imam Bukhari hidup hampir 2 abad setelah Nabi Muhammad. Ailal berpendapat bahwa jarak waktu ini membuka kemungkinan besar bagi distorsi atau manipulasi dalam penyampaian hadis. Menurut Ailal, tidak ada bukti kuat bahwa Bukhari memiliki akses langsung ke dokumen atau sumber primer yang mencatat hadis-hadis Nabi. Subjektivitas dalam seleksi hadis. Ailal menilai bahwa seleksi hadis oleh Bukhari sangat dipengaruhi oleh penilaian pribadi, sehingga tidak menjamin objektivitas. Keotikan kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Rashid Ailal juga mempertanyakan apa kitab Sahih Bukhari yang ada saat ini benar-benar berasal dari Imam Bukhari. Ia mengemukakan bahwa perbedaan manuskrip Sahih Bukhari yang ada saat ini menunjukkan variasi yang signifikan, sehingga sulit memastikan mana yang benar-benar asli. Kurangnya bukti konsistensi tekstual. Tidak ada konsensus di antara para ulama pada masa awal mengenai isi kitab ini, yang menurut Ailal menunjukkan bahwa kitab ini telah melalui banyak revisi. 4. Hadis yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ailal secara khusus mengkritik beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, hadis-hadis yang dianggap merendahkan perempuan, seperti yang menyebutkan bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perbudakan yang menurut Ailal tidak sesuai dengan semangat pembebasan manusia dalam Islam. Hadis-hadis yang mendukung kekerasan atau intoleransi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sebagai agama damai. Konteks politik dan sosiokultural. Rashid Ailal menyoroti bahwa pengumpulan dan penyusunan hadis oleh Imam Bukhari tidak terlepas dari konteks politik dan sosial pada masanya. Beberapa poin yang ia tekankan meliputi pengaruh dinasti Abbasiyah. Ailal berpendapat bahwa hadis-hadis tertentu mungkin disusun atau dimanipulasi untuk mendukung kepentingan politik dinasti Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Persaingan mazhab. Seleksi hadis juga bisa dipengaruhi oleh persaingan antar mazhab dan kelompok dalam Islam pada masa itu. Peran tradisi lisan dalam distorsi hadis. Menurut Ailal, tradisi lisan yang dominan pada masa awal Islam memberikan ruang besar bagi distorsi dan manipulasi hadis. Ia berpendapat bahwa kurangnya standar dokumentasi. Pada masa awal Islam, hadis terutama disampaikan secara lisan yang rentan terhadap kesalahan dan penyampaian. Kemungkinan penyisipan atau pemotongan hadis. Ailal mencatat bahwa ada kemungkinan besar bahwa hadis-hadis tertentu ditambah atau dikurangi sesuai dengan kepentingan politik atau teologis. Rashid Ailal juga mempertanyakan relevansi Sahih Bukhari dalam konteks Islam modern. Ia berargumen bahwa kebutuhan akan pemahaman yang kontekstual. Banyak hadis dalam Sahih Bukhari mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik pada abad ke-9
yang tidak selalu relevan dengan tantangan zaman sekarang. Potensi penyalahgunaan hadis. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari telah digunakan untuk membenarkan tindakan ekstremisme atau intoleransi. Ailal berpendapat bahwa kitab ini perlu ditinjau ulang secara kritis agar tidak disalahgunakan. Tanggapan terhadap kritik Rashid Ailal. Pandangan Rashid Ailal telah memicu reaksi keras dari kalangan ulama konservatif yang menganggapnya menyerang salah satu pilar utama tradisi Islam. Namun ada pula akademisi dan pemikir Muslim progresif yang mendukung perlunya kajian kritis terhadap kitab-kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari. Beberapa poin tanggapan terhadap kritik Ailal meliputi pentingnya tradisi ilmu hadis. Ulama tradisional berpendapat bahwa kritik seperti yang diajukan Ailal menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap metodologi ilmu hadis, termasuk prinsip verifikasi sanad dan matan. Penghormatan terhadap Imam Bukhari. Imam Bukhari dianggap sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam, dan upaya-upayanya dalam Bukhari diakui sebagai karya monumental. Relevansi Sahih Bukhari. Pendukung kitab ini menegaskan bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tetap relevan jika dipahami dalam konteks yang benar. Kesimpulan kritik Rashid Ailal terhadap Sahih Bukhari mencerminkan upaya untuk mengkaji ulang tradisi Islam secara kritis dan kontekstual. Meskipun pandangannya kontroversial, ia membuka ruang dialog mengenai bagaimana umat Islam seharusnya memahami warisan hadis dalam menghadapi tantangan zaman modern. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan konteks zaman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan.